Salah satu produk yang ditawarkan pada masa kampanye kepala desa itu adalah visi misi kepala desa. Nah, ini memang menjadi kewajiban para calon kepala desa untuk menyusun visi dan misi kepala desa pada saat dia mencalonkan diri menjadi kepala desa. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan visi dan misi kepala desa tersebut? Kalau saya sederhanakan, jadi perbedaan visi dan misi ini agar tidak tertukar. Yang dimaksud dengan visi itu adalah suatu keadaan atau suatu kondisi yang hendak dicapai oleh kepala desa tadi atau oleh si calon kepala desa tadi. Jadi itu semacam target, dia ingin mewujudkan desa itu menjadi desa yang seperti apa, ada peningkatan di bidang apa dan sebagainya. Jadi visi ini merupakan target atau suatu kondisi yang hendak dicapai oleh kepala desa dalam masa kepemimpinan dia selama 6 tahun andai dia terpilih. Makanya di visi itu biasanya diawali dengan kata mewujudkan desa A menjadi desa mandiri, berdaya ekonomi dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan misi? Nah, misi ini adalah langkah atau strategi kepala desa dalam mewujudkan visinya tadi. Gitu. Jadi sebuah strategi perencanaan, strategi program yang akan dia laksanakan untuk mencapai visi tadi. Nah, misi ini harusnya ditransfer ke dalam sebuah rencana kerja. Ini bisa masuk ke RKPDes. Jadi semacam ada prioritas di tahun ke-1, ke-2, ke-3 ini untuk mencapai si visi tadi secara keseluruhan. Nah, visi dan misi ini wajib diakomodir atau dimasukkan ke dalam RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Jadi target yang hendak dia capai atau kepala desa capai itu harus diwujudkan ke dalam bentuk program yang dimasukkan di RPJMDes, sehingga itu akan menjadi pedoman dia dalam memimpin atau mengelola pemerintah desa selama 6 tahun. Nah, RPJMDes ini juga berfungsi sebagai alat kontrol. Makanya itu kan ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dengan BPD. Jadi BPD pun mempunyai alat atau mempunyai pedoman untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa tersebut. Nah, kalau kepala desanya, si RPJMDes ini menjadi acuan dia. Jadi selama 6 tahun itu tidak boleh keluar dari apa yang telah direncanakan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu atau ada instruksi dari pusat untuk merubah rencana kerja, itu lain hal. Tetapi dalam kondisi normal, RPJMDes ini harus menjadi pijakan bagi pemerintah desa untuk melaksanakan program. Nah, sementara untuk BPD, RPJMDes ini menjadi acuan untuk mengawasi kinerja kepala desa dan pengelolaan pemerintahan secara umum. Nah, kemudian visi misi yang baik itu yang bagaimana sih? Gitu. Idealnya seorang calon kepala desa itu pertama memahami dulu permasalahan yang ada di desa tersebut. Dia harus paham apa yang dibutuhkan oleh desa tersebut. Kemudian baru menentukan tujuan atau bagaimana solving problemnya dari masalah yang dia temukan tersebut. Jadi si calon kepala desa itu baiknya sih mempelajari dulu karakteristik desa, status desa dan sebagainya untuk menetapkan visi misinya tadi. Jangan sampai terjadi seperti ini. Misalkan sebuah desa hendak melaksanakan pemilihan kepala desa, padahal status desanya tersebut sudah desa maju. Nah, kemudian si calon kepala desanya itu membuat visi dan misinya atau membuat visinya itu
mewujudkan desa A menjadi desa maju bla 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 bla. Padahal secara administratif desa tersebut sudah berstatus desa maju. Nah, hal-hal seperti ini harus dihindari karena akan lucu saja gitu. Suatu kondisi yang sudah dicapai tapi masih dicantumkan dalam visi kepala desa. Nah, kemudian mengenai apa ya disebutnya. Nah, penentuan visi dan misi ini harus realistis. Nah, harus realistis ini maksudnya pertama harus sejalan dengan satu program pemerintah pusat, kemudian program pemerintah daerah, dan harus sejalan dengan regulasi yang berlaku. Artinya gini, ketika kepala desa menetapkan visi misalkan mewujudkan desa berakhlak karimah dan sebagainya, kemudian di misinya itu dia mencantumkan juga pembangunan sarana dan prasarana ibadah, semacam itu. Nah, ini harus secara detail juga dipelajari. Karena pada kenyataannya misalkan ketika kepala desa itu hendak membangun sarana ibadah seperti masjid atau musola, nah ini bagaimana kebijakan anggaran, penggunaan anggaran dana desa, apakah sudah diperbolehkan atau belum. Nah, ini salah satu contohnya. Dan ada lagi contoh-contoh yang lain seperti misalkan memperbaiki sarana olahraga. Sarana olahraga ini padahal bukan milik pemerintah desa, atau membangun pasar desa. Nah, sementara pasar desanya itu atau pasarnya itu secara status bukan milik desa. Nah, ini harus secara cerdas dikaji oleh kepala desa. Jadi menentukan visi dan misi itu harus realistis dan kemudian harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini memang sudah menjadi kewajiban kepala desa untuk mempelajari hal-hal tersebut, atau bahkan para calon kepala desa idealnya harus mampu atau harus paham dengan kondisi-kondisi tersebut. Nah, jadi itu tadi secara garis besar sekali lagi bahwa visi adalah suatu kondisi atau keadaan yang hendak dicapai oleh kepala desa selama dia menjabat sebagai kepala desa selama 6 tahun. Nah, kemudian misi adalah langkah-langkah strategis yang hendak dia laksanakan untuk mencapai visi tadi. Nah, kedua visi dan misi ini harus diakomodir ke dalam RPJMDes. Nah, nanti fungsinya untuk pijakan dia melaksanakan program-program atau pengelolaan pemerintah desa selama 6 tahun. RPJMDes ini juga menjadi alat bagi Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan kontrol, untuk melakukan pengawasan apakah kepala desa ini konsisten dengan apa yang dia rencanakan, ataukah ada sedikit belok-belok. Nah, ini kewajiban BPD selaku lembaga pengawas kinerja kepala desa untuk kembali mengingatkan dan meluruskan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.